A few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Gafran Warnaya. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan NPM 121522012300444. Filkom Baka. Tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke materi. Oke guys, saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer yang terdiri dari satu konsep IMK, dua faktor-faktor penyelesaian human computer interaction atau HCI, dan ketiga prinsip utama perencanaan human computer interaction atau HCI. Ya, yang pertama konsep IMK. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Ada interaksi antara satu atau lebih manusia dan satu atau lebih komputasi mesin. Agar komputer dapat diterima secara luas dan digunakan secara efektif, maka perlu dirancang secara baik. Yang kedua, faktor-faktor penguasaan human computer interaction atau HCI yang terdiri dari satu, linguistik, bahasa sebagai media bagi manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain, meliputi aspek-aspek sintaksis, sematik, dan pragmatisme. Bahasa dalam hal ini dapat memudahkan user untuk memahami komputer yang digunakan. Yang kedua, multimedia atau graphic design. Pengguna komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu tool dan koneksi link sehingga pengguna dapat berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang ketiga, bisnis. Perkembangan HCI sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan. Perusahaan hardware berusaha membuat produk yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya hardware, monitor PC, laptop, dan lainnya. Hal ini juga memacu perkembangan perangkat lunak yang lain yang juga semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin. Yang keempat, technical writing merupakan suatu bentuk teknik komunikasi berjenis penulisan formal yang digunakan dalam berbagai ruang lingkup seperti perangkat keras dan perangkat lunak komputer, robotika, dan lain sebagainya. Seorang technical writer bertugas untuk menjelaskan hubungan teknis dan non-teknis pengguna teknologi kepada audiens, misalnya membantu user atau konsumen bagaimana menggunakan komputer atau programmer bagaimana cara menggunakan software library. Yang kelima, sosiologi. Dalam dunia internet munculnya situs-situs social networking yang mendukung interaksi antar manusia melalui komputer. Yang keenam, ergonomi, mempelajari karakter fisik dan interaksi yang juga disebut dengan faktor manusia. Melihat sesuatu dari penggunaan warna, misalnya warna merah untuk tanda peringatan, masalah kesehatan, misalnya posisi badan saat menggunakan komputer, jarak pandang mata terhadap monitor, lingkungan, misalnya peraturan tempat duduk yang dapat disesuaikan dengan semua user, dan lain-lain. Yang ketujuh, kognitif psikologi merupakan ilmu psikologi yang menyelidiki proses-proses mental internal yang dipikirkan seperti penyelesaian masalah, proses pengamatan, dan lain-lain. Yang kedelapan, cognitive science merupakan ilmu tentang kecerdasan natural. Metode penelitiannya melibatkan model komputansi atau computational modeling. Faktor ini juga melibatkan artificial intelligence. Yang kesembilan, social psikologi. Faktor ini berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan kebiasaan seseorang, mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh orang lain.
dalam perancangan program haruslah yang user friendly agar pengguna dapat menggunakan dengan mudah. Yang ke-10, antropologi. Faktor ini memberikan gambaran tentang tata cara kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Faktor antropologi dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang tata cara kerja, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang mereka gunakan, dalam hal ini komputer. Yang ke-11, artificial intelligence. Kecerdasan buatan bertujuan agar komputer dapat melakukan proses seperti yang dilakukan oleh manusia dengan menggabungkan cara berpikir manusia dan komputer atau mesin dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Yang ke-12, organization psikologi. Faktor ini berhubungan dengan bagaimana merekrut personil, kepemimpinan, analisis pekerjaan atau job analisis, motivasi di tempat kerja, latihan, komitmen dan kepuasan kerja, dan lainnya. Yang ke-13, mathematics. Pembuatan suatu software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua orang yang baru belajar maupun pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software tersebut disukai oleh banyak orang. Matematika juga digunakan dalam teori pembuatan game dan kriptografi. Number 14. Computer science dan software engineering. Faktor ini dapat menciptakan suatu program yang efektif, efisien, dan user-friendly sehingga dapat menghasilkan suatu program maupun mesin yang mudah dipahami oleh user. Yang ketiga, prinsip utama perancangan HCI yang terdiri dari 1. User compatibility, 2. Product compatibility, 3. Test compatibility, 4. Workflow compatibility, 5. Consistency, 6. Familiarity, 7. Simplicity, 8. Direct manipulation, 9. Control, 10. WYS atau WYG, yaitu what you see is what you get, 11. Flexibility, 6. Responsiveness, 13. Universal technology, 14. Robustness, 15. Protection, 16. Ease of learning and ease of use. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.